Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali kita dalam pertemuan mata pelajaran perundang-undangan kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran kita bermanfaat dan kalian mendapatkan pengetahuan, serta semoga kita semua selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring kita dalam semester ini. Nah, materi kita kali ini adalah narkotika dan psikotropika. Adapun kompetensi dasarnya untuk aspek pengetahuan, memahami narkotika dan psikotropika serta penyalahgunaannya berdasarkan undang-undang. Untuk aspek keterampilan, itu melakukan pengelompokan narkotika dan psikotropika serta penyalahgunaannya berdasarkan undang-undang. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mempelajari kegiatan ini, kalian diharapkan mampu mengetahui definisi narkotika dan psikotropika menurut undang-undang, mengetahui tujuan pengaturan narkotika dan psikotropika, mengelompokkan obat golongan narkotika dan psikotropika, mengetahui pengelolaan narkotika dan psikotropika, merinci perbedaan dan persamaan narkotika dan psikotropika, mendeskripsikan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta mendeskripsikan penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Nah, mengenai narkotika, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dan psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi di sisi lain itu sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Salah satu contohnya itu adalah adanya ketergantungan obat. Oleh karena itu, maka pemerintah itu mengeluarkan undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika dan psikotropika ini tadi. Nah, mengenai narkotika, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Kemudian untuk psikotropika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Nah, tujuan pengaturan narkotika dan psikotropika ini ada 4. Yang pertama, itu menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, agar narkotika dan psikotropika itu selalu tersedia. Kemudian yang kedua, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan anak bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Yang ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dan psikotropika. Kemudian yang keempat, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Nah, tentunya hal ini harus diatur agar masyarakat itu tidak menggunakan narkotika dan psikotropika itu secara sembarangan. Karena itu tadi efeknya yang berbahaya bagi kita jika digunakan tidak sesuai aturan. Nah, ini mengenai istilah penting tentang narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang pertama, narkotika. Pengertian narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi ingat, kata kuncinya untuk narkotika ini,
Dia adalah menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Jadi kalian bisa ingat itu untuk mengingat pengertian tentang narkotika. Kemudian kedua itu prekursor narkotika. Prekursor narkotika itu adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Jadi bisa dikatakan prekursor narkotika itu adalah bahan untuk pembuatan narkotika. Ingat itu ya, prekursor itu adalah bahan pemula atau bahan dasar untuk pembuatan narkotika. Kemudian produksi itu seperti yang sudah kalian tahu, ini adalah proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung. Kemudian penyalahguna. Ingat, penyalahguna itu adalah orang. Itu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Nah, kalau ada seseorang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, artinya dia sebenarnya tidak boleh menggunakan itu, maka dia dikatakan sebagai penyalahguna. Kemudian yang kelima itu adalah pecandu narkotika. Pecandu narkotika, dari katanya pecandu. Berarti ini adalah orang yang menyalahkan narkotika dan sudah dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Kalau sudah dalam keadaan ketergantungan, maka dia dikatakan pecandu. Kemudian peredaran gelap narkotika. Ini adalah setiap kegiatan peredaran gelap narkotika. Artinya ini adalah sebuah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Nah, kemudian istilah selanjutnya itu adalah ketergantungan narkotika. Ketergantungan narkotika yaitu kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takarannya meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, itu akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Nah, bedakan dengan pecandu narkotika tadi ya. Kalau pecandu narkotika itu adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki efek ketergantungan, sedangkan ketergantungan narkotika ini adalah kondisinya. Jadi kondisi seseorang itu di mana dia memiliki dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus. Nah, itu dinamakan ketergantungan narkotika. Biasanya kalau seseorang itu sudah ketergantungan narkotika, itu dia tidak akan bisa dengan mudah lepas dari efek ketergantungan itu. Makanya harus dilakukan proses rehabilitasi. Karena itu tadi, kalau penggunaannya dikurangi atau dihentikan tiba-tiba, itu akan terjadi gangguan pada fisik dan psikis orang tersebut. Nah, istilah selanjutnya itu adalah rehabilitasi medis. Ini adalah proses kegiatan pengobatan Ibu ulangi, untuk rehabilitasi medis itu adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Nah, jadi kalau misalkan seseorang itu sudah ketergantungan narkotika dan menjadi seorang pecandu, maka untuk orang tersebut harus dilakukan yang namanya rehabilitasi medis. Di mana rehabilitasi medis ini tadi kegiatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Makanya kalau misalkan kalian berteman, itu harus bisa memilih teman, memilih pergaulan. Jangan coba-coba menggunakan obat-obatan yang tidak dibenarkan penggunaannya. Karena untuk melepaskan itu pasti sulit. Kemudian selanjutnya kita teruskan, itu adalah istilah penting tentang psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Yang pertama, psikotropika. Ini adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis, bukan narkotika,
yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi bedanya, kalau narkotika itu dia lebih fokus untuk menghilangkan rasa nyeri. Sedangkan psikotropika ini dia berkhasiat psikoaktif, lebih ke arah obat penenang biasanya digunakan. Kemudian untuk proses produksi itu sama seperti yang tadi. Itu adalah kegiatan untuk proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan atau mengubah bentuk psikotropika. Kemudian peredaran, ini adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan. Jadi peredaran itu adalah istilahnya itu pendistribusian dari psikotropika. Kemudian dokumen pengangkutan, namanya saja dokumen pengangkutan, artinya ini adalah surat jalan atau faktur yang memuat keterangan tentang identitas pengirim, penerima, bentuk, jenis, dan jumlah psikotropika yang diangkut. Kemudian penyerahan, setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan. Jadi psikotropika itu diserahkan kepada penggunanya ataupun kepada pihak lain yang berhak untuk memperjualbelikan psikotropika ini tadi. Nah, antara narkotika dan psikotropika ini ada persamaan. Jadi persamaannya itu, narkotika dan psikotropika ini adalah zat yang bekerja secara selektif pada susunan syaraf pusat. Jadi keduanya ini ketika dikonsumsi, maka dia akan bekerja pada susunan saraf pusat manusia. Kemudian untuk perbedaannya ada 3. Perbedaan antara narkotika dan psikotropika ini dapat dilihat dari kerjanya, efek utama, dan terapinya untuk apa. Perbedaan yang pertama, kerjanya. Untuk psikotropika ini kerjanya secara psikoaktif atau untuk narkotika ini adalah adiksi atau ketergantungan. Jadi dia narkotika kalau digunakan itu akan menyebabkan ketergantungan. Lebih kuat dibandingkan psikotropika. Kemudian efek utamanya untuk psikotropika ini terhadap aktivitas mental dan perilaku seseorang. Untuk narkotika, ini terjadi penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi nyeri. Kemudian perbedaan dari sisi terapinya, psikotropika itu digunakan untuk gangguan psikiatrik atau gangguan mental seseorang. Nah, makanya kalian jangan menggunakan psikotropika. Karena sebenarnya psikotropika ini kan ditujukan untuk seseorang yang memiliki gangguan mental. Sedangkan narkotika ini digunakan untuk analgesik, antitusif, antispasmodik, dan premedikasi anestesi. Analgesik itu anti nyeri, antitusif itu untuk batuk kering, antispasmodik untuk kejang otot, dan premedikasi anestesi ini untuk keadaan pembiusan. Nah, jadi itu tadi perbedaan antara narkotika dan psikotropika. Selanjutnya kita ke penggolongan narkotika. Jadi narkotika itu terdiri dari 3 golongan. Golongan pertama, ini adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Kenapa tidak digunakan dalam terapi? Karena untuk narkotika golongan 1, ini potensi ketergantungannya itu sangat tinggi. Karena itulah untuk pengobatan tidak digunakan. Kemudian golongan 2. Untuk contoh golongan 1 tadi, ini bisa kalian lihat di sini ada opium, koka, ganja. Jadi biasanya golongan 1 itu adalah dari tanamannya langsung.
Dan juga berdasarkan undang-undang terbaru itu pun ada tambahan beberapa bahan-bahan yang lain. Untuk contoh secara lengkapnya bisa kalian lihat di buku paket perundang-undangan kesehatan. Kemudian untuk golongan 2, ini adalah narkotika yang berhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir. Jadi kalau tidak ada pilihan lain, maka digunakanlah narkotika golongan 2 ini tadi. Pilihan terakhir dalam pengobatan. Narkotika golongan 2 pun itu dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan ketergantungannya ini potensinya itu tinggi. Makanya tadi digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya itu adalah morfin dan petidin. Kemudian golongan 3. Nah, golongan 3 ini adalah narkotika yang umum digunakan dalam terapi atau pengobatan dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan karena dia itu mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh paling sering itu adalah kodein. Kodein itu biasanya digunakan untuk pengobatan batuk kering. Jadi ada 3 golongan. Kalian ingat untuk narkotika itu ada 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 ini mengakibatkan ketergantungan sangat tinggi. Makanya tidak digunakan dalam terapi. Jadi hanya untuk ilmu pengetahuan saja. Kemudian golongan 2 itu potensi tinggi ketergantungan. Digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi. Kemudian golongan 3 ini yang paling banyak digunakan dalam terapi karena potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Ingat itu ya, golongan 1, 2, 3 sangat tinggi, dan ringan mengakibatkan ketergantungan. Kemudian ini adalah contoh prekursor narkotika. Masih ingat kan tadi prekursor narkotika itu adalah bahan awal dalam pembuatan narkotika. Ada di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada tabel 1 dan tabel 2. Atau contohnya bisa kalian lihat masing-masing. Kemudian penggolongan psikotropika. Ini ada 4 golongan. Untuk golongan 1, ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Karena potensi amat kuat itu tadi, maka semua psikotropika golongan 1 ini dipindah menjadi narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ini ada di dalam pasal 153. Jadi, semua psikotropika golongan 1 itu dipindah menjadi narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian untuk golongan 2, ini adalah psikotropika yang berhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya itu adalah metamfetamin racemate, metilfenidat, dan secobarbital. Nah, sebagian besar dari golongan 2 psikotropika ini pun juga itu sudah dipindahkan menjadi narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian untuk golongan 3, ini ada psikotropika yang berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Beberapa contohnya itu adalah amobarbital, flunitrazepam, pentobarbital, siklobarbital, katina. Untuk golongan 4, ini berhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Karena potensinya ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya itu alobarbital, barbital, bromazepam, diazepam, penkamfamina, fenobarbital, flurazepam, clobazam, chlordiazepoxide, meprobamat, nitrazepam, triazolam. Nah, kalian ingat seperti narkotika tadi, untuk psikotropika ini terdiri dari 4 golongan. Golongan 1 ini potensi amat kuat ketergantungannya. Golongan 2 ini potensi kuat, golongan 3 sedang, golongan 4 ringan. Karena potensi ketergantungan ini tadi, maka golongan 1 ini tidak dapat digunakan dalam terapi.
Jadi hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk golongan 2, 3, dan 4 itu masih dapat digunakan dalam pengobatan. Untuk contoh lebih jelas bisa kalian lihat di buku paket juga ya. Selanjutnya kita ke tahapan pengelolaan narkotika dan psikotropika. Yang pertama pengadaan, penyimpanan, peredaran, pelaporan, penyaluran, penyerahan, dan yang terakhir itu adalah proses pemusnahan. Jadi ini adalah proses pengelolaan narkotika dan psikotropika di unit pelayanan kesehatan. Yang pertama pengadaan. Untuk pengadaan narkotika, itu Menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kebutuhan narkotika ini diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan narkotika. Nah, untuk produksi narkotika ini pun tidak bisa sembarangan. Jadi ada industri farmasi tertentu yang ditunjuk khusus oleh menteri untuk memproduksi narkotika sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau di Indonesia, industri farmasi yang ditunjuk untuk memproduksi narkotika itu adalah PT Kimia Farma. Jadi hanya PT Kimia Farma yang boleh memproduksi dan mengedarkan narkotika di Indonesia. Untuk psikotropika pun demikian, jadi hanya industri farmasi atau pabrik obat yang telah memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang boleh memproduksi psikotropika. Kemudian penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan narkotika psikotropika ini pun ada lemari khusus. Contohnya bisa kalian lihat di gambar. Jadi, diimportir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi atau PBF, sarana penyimpanan dan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan itu wajib disimpan secara khusus. Lemarinya bisa kalian lihat di gambar ini. Jadi, untuk penyimpanan narkotika pada pabrik farmasi, importir, dan PBF itu harus memiliki gudang khusus. Persyaratannya dinding terbuat dari tembok dan hanya punya satu pintu dengan 2 buah kunci yang kuat dengan merek yang berlainan. Jadi dindingnya dari tembok, pintunya cuma satu, dan ada 2 kunci dengan merek yang berlainan. Kemudian langit-langit dan jendela dilengkapi dengan jeruji besi, dilengkapi dengan lemari besi yang beratnya tidak kurang dari 150 kg serta harus mempunyai kunci yang kuat. Karena di pabrik farmasi, importer, dan PBF, ini tentunya mereka menyimpan narkotika dalam jumlah yang besar. Sehingga penyimpanannya pun juga harus sesuai ketentuan. Sedangkan untuk apotek dan rumah sakit, ini harus memiliki tempat khusus untuk menyimpan narkotika. Syaratnya sebagai berikut. Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat. Kemudian harus punya kunci ganda yang berlainan, dibagi 2 masing-masing dengan kunci yang berlainan. Jadi lemarinya itu dibagi 2, kuncinya berlainan. Bagian 1 itu digunakan untuk menyimpan morfin, vetidin, dan garam-garamnya serta persediaan narkotika. Kemudian bagian 2 ini untuk menyimpan narkotika yang digunakan sehari-hari. Lemari khusus tersebut berupa lemari dengan ukuran lebih kurang 40 x 80 x 100 cm3. Lemari tersebut harus dibuat pada tembok atau lantai. Jadi, biasanya lemari untuk narkotika di apotek dan rumah sakit itu dia menempel di tembok atau menempel di lantai. Biasanya paling banyak ditemukan itu adalah diletakkan di tembok. Kemudian lemari ini tidak boleh digunakan untuk menyimpan bahan lain selain narkotika, kecuali ditentukan oleh Menkes. Kemudian anak kunci lemari khusus harus dipegang oleh pegawai yang diberi kuasa. Jadi tidak semua pegawai punya kuncinya. Hanya pegawai yang diberi kuasa. Biasanya itu adalah apoteker penanggung jawab yang menyimpan anak kunci dari lemari khusus penyimpanan narkotika ini.
Kemudian mari khusus ini tadi harus diletakkan tempat yang aman dan tidak diketahui oleh umum. Jadi hanya pegawai apotek rumah sakit saja yang mengetahui penyimpanannya di mana, dan anak kuncinya itu hanya disimpan oleh pegawai yang diberi kuasa. Itu biasanya adalah apoteker penanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah proses peredaran. Untuk peredaran narkotika itu dapat diedarkan hanya jika sudah terdaftar pada Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika golongan 2 dan 3 yang berupa bahan baku baik alami maupun sintetis dapat diedarkan oleh pihak yang berhak tanpa wajib daftar. Jadi untuk golongan 2 dan golongan 3 sebagai bahan baku itu boleh tidak terdaftar terlebih dahulu. Tapi kalau dalam bentuk obat jadi itu hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Badan POM. Kemudian untuk pelaporan. Nah, penggunaan narkotika itu di semua sarana pelayanan kefarmasian, baik itu importer, eksportir, pabrik obat, sampai lembaga ilmu pengetahuan, itu wajib menyimpan, membuat, dan menyampaikan laporan secara berkala. Laporan ini berisi mengenai pemasukan dan atau pengeluaran narkotika. Laporan ini dibuat setiap awal bulan sampai tanggal 10. Jadi paling lambat tanggal 10 setiap awal bulan dan dikirimkan secara online menggunakan aplikasi SIPNAP. Itu sistem pelaporan narkotika dan psikotropika. Melalui situs http://www.sipnap.binfar.depkes.go.id. Aplikasi ini dikelola oleh Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Binfar dan Alkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, untuk penampakannya contohnya bisa kalian lihat di gambar. Jadi ini adalah bagian depan dari SIPNAP, registrasi terlebih dahulu, dan ini adalah contoh laporannya. Jadi di dalam laporan narkotika ini lengkap, ada data mengenai pemasukan dan pengeluaran serta pemusnahan dan stok obat narkotika itu tadi. Untuk pemasukan pun ini dari PBB mana atau dari sarana kefarmasian mana. Kalau untuk pengeluarannya ini lengkap untuk resep apa dan untuk sarana apa. Jadi pelaporan ini harus dibuat setiap bulan, setiap awal bulan sebelum tanggal 10. Kemudian penyaluran narkotika dan psikotropika. Untuk penyaluran narkotika, ini importer hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik obat tertentu atau PBF tertentu saja. Jadi tidak semua PBF itu dapat menyalurkan narkotika. Kalau di Indonesia untuk narkotika itu khusus pada PT Kimia Farma. Sedangkan psikotropika itu terdapat beberapa PBF. Kemudian pabrik obat tertentu itu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada eksportir, PBF tertentu, apotek, sarana penyimpanan sedia farmasi, pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian PBF atau pedagang besar farmasi itu dapat menyerahkan atau menyalurkan ke PBF lain, apotek, sarana penyimpanan sedia farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dan eksportir. Kemudian dari sarana penyimpanan sedia farmasi pemerintah tertentu, ini dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Kemudian untuk narkotika golongan 1, ini hanya dapat disalurkan kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi masih diingat tadi kan, untuk narkotika golongan 1, ini tidak digunakan dalam pengobatan, sehingga penyalurannya itu hanya digunakan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya untuk penyaluran psikotropika, ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan penyaluran narkotika. Jadi bisa kalian lihat di sini ada 5 poin mengenai penyaluran psikotropika. Silakan kalian baca.
Kemudian penyerahan. Nah, untuk penyerahan ini hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Jadi biasanya itu harus menggunakan resep dokter untuk penyerahan narkotika. Untuk apotek, itu hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, puskesmas, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter, dan pasien. Kemudian untuk rumah sakit, apotek, puskesmas, dan balai pengobatan itu hanya dapat menyerahkan kepada pasien berdasarkan resep dokter. Dalam hal menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan, menolong orang sakit dan keadaan darurat melalui suntikan, atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Kemudian narkotika dan psikotropika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan dokter itu hanya dapat diperoleh dari apotek saja. Dan terakhir ini adalah proses pemusnahan. Jadi untuk narkotika itu dapat dilakukan pemusnahan jika yang pertama itu diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi. Jadi dia tidak memenuhi standar, maka harus dilakukan pemusnahan. Kemudian yang kedua itu sudah kadaluarsa, sudah expired, tanggalnya sudah lewat. Kemudian tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan pengetahuan atau berkaitan dengan tindak pidana. Nah, yang keempat ini biasanya itu adalah pada proses penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Maka itu harus dimusnahkan. Pada proses pemusnahan itu harus mengisi berita acara pemusnahan. Contohnya bisa kalian lihat. Mungkin di sini tidak terlalu jelas karena gambarnya terlalu kecil. Yang pasti berita acara pemusnahan narkotika itu memuat hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nama pemegang izin khusus itu adalah apoteker, penanggung jawab ataupun dokter. Saksi ini terdiri dari 2 orang saksi. Minimal 2 orang, yaitu 1 orang dari pemerintah dan 1 orang dari badan atau instansi yang bersangkutan. Kemudian nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan, cara pemusnahan, dan tanda tangan penanggung jawab apotek atau pemegang izin khusus atau dokter pemilik narkotik dan saksi-saksi. Nah, di gambar ini bisa kalian lihat beberapa cara pemusnahan narkotika dan psikotropika. Itu bisa dibakar menggunakan alat khusus ataupun dengan dihancurkan menggunakan alat berat. Untuk ketentuan pidana, ini tentunya bagi mereka yang melanggar undang-undang narkotika, itu pasti akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan kesalahannya. Jadi tergantung berat ringannya kesalahan seseorang, maka dia akan diberikan hukuman pidana. Bisa dengan denda ataupun dengan hukuman pidana penjara. Ketentuannya silahkan kalian baca, ketentuan pidana narkotika dan ketentuan pidana psikotropika. Nah, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursornya, ini pemerintah membentuk namanya Badan Narkotika Nasional. Jadi badan inilah yang bertugas untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursornya di Indonesia. Nah, untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ini wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi rehabilitasi sosial. Jadi biasanya proses rehabilitasi ini nanti diatur oleh BNN. Jadi BNN yang akan bertanggung jawab melakukan rehabilitasi terhadap seseorang yang pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika. Nah, tentunya kalian sudah melihat efek negatif dari narkotika dan psikotropika. Lebih banyak efek negatifnya jika digunakan secara sembarangan. Digunakan dalam terapi pun itu jika dokter merasa itu perlu dan harus menggunakan resep dokter. Jadi kalian
terutama para pelajar, itu biasanya rasa ingin tahunya masih besar, masih ingin coba-coba. Untuk narkotika dan psikotropika ataupun obat-obat terlarang lainnya, itu sebaiknya jangan coba-coba. Karena ketika kalian sudah menjadi seorang pecandu, untuk melepaskannya itu akan sangat sulit sekali. Jadi, Ibu harap pintar-pintarlah bergaul, pintar-pintarlah memilih teman, dan pintar-pintarlah membentengi diri kalian sendiri dalam pergaulan di masa sekarang, terutama dalam hal penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta obat-obatan terlarang lain. Ya, sekian untuk materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Say no to drugs. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Selamat siang dan semoga pembelajaran kita kali ini memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.